Halo adik-adik sakit semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan Kak Arif. Pertama-tama, Kak Arif mau ucapin buat kalian semua yang ada di rumah, selamat tahun baru. Semoga di tahun yang baru ini kalian makin bersemangat, makin rajin belajar firman Tuhan dan juga gapai cita-cita kalian. Nah, di awal tahun ini Kak Arif mengawali untuk membagikan firman Tuhan buat adik-adik Starket semua di rumah. Kak Arif sangat senang karena Kak Arif bisa mengawali dengan sukacita di tahun yang baru. Nah, Kak Arif ingin berbagi kebenaran firman Tuhan dari kisah Abram yang dipanggil Tuhan. Kisahnya ada di Alkitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Yang judulnya Abram dipanggil Tuhan. Nah, kami mau bagian video singkatnya saat Abram dipanggil Tuhan. Yuk, kita lihat sama-sama ya. Abraham and his wife Sarai lived in Canaan. Abraham was a good man. He obeyed God and was kind to his fellow beings. One day, God appeared to Abraham when he was praying. Abraham, Abraham. What? Who is that? God, is that you? Yes, it is me. I have something to tell you. Tell me, Lord, what can I do for you? I want you to leave this land, leave the house of your father, and go to a place far from here. But why, God? Where am I going? I will guide you to a place where you will find fortune and riches. You will be known as a great man, and people will remember you for a long time. I will bless the people who bless you, and curse the people who curse you. Very well, my Lord. As you wish. I have complete faith in you. Abraham started his journey to the promised land with his wife and his nephew, Lot. They also took with them all their belongings, which included their cattle and horses. He also carried bags of gold and silver, which he had collected over his life. It was a long and difficult journey. They had to cross deserts and barren land with very little food or water. After many days, Abraham and his family finally reached the promised land in Canaan. Abraham, this is where you will live with your family. Thank you, my Lord. Thank you for guiding us to this beautiful land. Abraham's wife, Sarai, was a beautiful young woman who was very kind and good-hearted. She loved Abraham very much. Abraham also loved his wife, and they were happy together. Sarai understood that Abraham was close to God and followed whatever he said. She trusted God just like Abraham and prayed with him. Lot also loved his uncle and listened to whatever he was told. Nah, adik-adik Starket semua, tadi kita sudah melihat video singkat kisah Abram pada saat dipanggil oleh Tuhan. Abram taat mengikuti setiap bimbingan dari Tuhan ke tanah yang sudah dijanjikannya. Abram tidak sendirian. Abram beserta istri dan juga keponakannya. Istrinya bernama Sarai dan keponakannya bernama siapa? Ya, benar, Lot namanya. Mereka ikut bersama Abram ke tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Nah, kalau Kak Arif baca-baca pada saat itu, belum ada yang namanya hukum Taurat. Belum ada yang namanya Alkitab seperti sekarang ini yang kita baca. Jadi
Orang-orang pada saat itu, pada saat mencari Tuhan, mereka mencari Tuhan dengan caranya sendiri. Dengan caranya sendiri-sendiri. Ada yang mencari Tuhan dengan cara naik ke gunung. Ada yang mencari sesembahan dengan cara di bawah pohon. Ada yang menyembah patung. Dan juga sesembahan lainnya. Nah, Abram sebelum namanya dirubah menjadi Abraham, Abram juga melakukan hal yang sama seperti mereka. Nah, Abram ini punya kebiasaan seperti nenek moyangnya, seperti pendahulunya, ada Nuh dan juga Habel. Dia membangun mezbah dan juga korban bakaran, untuk mempersembahkan korban bakaran di hadapan Tuhan. Nah, hal yang sama juga dilakukan Abram pada saat dia tiba di tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Karena kebiasaan ini yang terus dibangun oleh Abram, sehingga Abram semakin semakin percaya kepada Allah-Nya. Nah, adik-adik Starkid, kebiasaan ini kalau kita lihat zaman kita sekarang itu seperti kita membangun hubungan dengan Tuhan dengan cara bersekutu, menyembah, berdoa, juga membaca firman-Nya setiap hari. Nah, dengan kita melakukan hal ini semua, kita akan semakin mempercayai Allah. Nah, tantangannya apa sih waktu kita belajar untuk mempercayai Allah seperti apa yang dilakukan oleh Abram? Tantangannya adalah membangun kebiasaan untuk bersekutu dan Tuhan. Kebiasaan yang harus terus dibangun setiap hari, yaitu apa? Menyembah, berdoa, dan juga membaca firman setiap hari. Karena dengan kita menyembah, berdoa, dan membaca firman setiap hari, iman kita terus dibangun. Kita semakin mempercayai Allah. Nah, kebiasaan Abram ini membuat dirinya bisa merespon setiap panggilan Tuhan dengan benar. Dia taat pada saat Tuhan panggil. Nah, seperti yang tadi kalau kita di Kejadian tadi di ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan kepadanya. Abram begitu taat ketika Tuhan berfirman kepadanya. Nah, adik-adik Starkid, kadang kita suka banyak alasan nih saat kita melakukan firman Tuhan. Ada yang, takut inilah, takut itu, entar begini, entar begitu. Gak bisa Karena kita terlalu khawatir. Padahal kalau kita mempercayai Allah, apa sih yang perlu kita takutkan? Contoh nih. Ada firman yang berkata, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Apa? Ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Tapi di pikiran kita terus berkata, dia sudah menyakiti aku, susah aku tuh mengampuninya. Ya, kali nanti dia melakukannya lagi. Gak mau Padahal seharusnya kita mempercayai Allah dan taat pada firman-Nya. Firman-Nya berkata, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Nah, kita harusnya percaya kepada Allah. Kita mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Karena kita percaya bahwa Allah sanggup mengubahkan setiap perilaku orang. Nah, adik-adik, Karib juga membagikan Starfest minggu ini yang ada di Ibrani 11 ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Baik adik-adik, setelah semua, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang kita berdoa sama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa hari ini kami boleh belajar dari kisah Abram yang dipanggil Tuhan.
untuk kami boleh terus membangun kebiasaan menyembah, berdoa, dan juga membaca firman Tuhan setiap hari. Supaya iman kami terus terbangun dan kami boleh mempercayai Allah lebih lagi. Dan kami juga berdoa buat kita semua, adik-adik Starkids semua di rumah. Apa yang dikerjakan sepanjang tahun 2022 ini diberkati Tuhan dengan keberhasilan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Oke adik Starkids, sampai jumpa kembali di minggu yang akan datang. Bye-bye. God bless you all.